Biografi Edward Sprenger. Edward Sprenger yang lahir pada tanggal 27 Juni 1882 adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman, seorang pelajar Wilhelm Dilthey. Sprenger dilahirkan di Berlin dan meninggal di Tübingen pada tanggal 17 September 1963. Ia dianggap sebagai seorang humanis yang mengembangkan pedagogi filosofis sebagai tindakan pertahanan diri terhadap teori eksperimental yang berorientasi psikologi pada masa itu. Sprenger adalah penulis buku Lebensform yang diterjemahkan sebagai jenis manusia yang terjual 28.000 eksemplar pada akhir tahun 1920. Sprenger berteori bahwa jenis kehidupan manusia adalah struktur dalam kesadaran. Keyakinannya adalah bahwa tipe kepribadian mempunyai dasar dalam biologi, namun tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh biologi. Ia menulis pada tingkat yang lebih rendah, mungkin jiwa sepenuhnya ditentukan secara biologis. Pada tingkat yang lebih tinggi secara historis, misalnya jiwa berpartisipasi dalam nilai-nilai objektif yang tidak dapat disimpulkan dan nilai sederhana, yaitu pemeliharaan diri. Dia mengkritik psikolog yang mereduksi jiwa dan masyarakat menjadi elemen abstrak sains. Karakter lain dari pemikiran Sprenger adalah ketertarikannya pada holisme, yang melibatkan penemuan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari segala sesuatu yang lain, dan bahwa totalitas pikiran hadir dalam setiap tindakan. Ia menegaskan bahwa perhitungan kuantitatif sensasi, refleks, dan kutipan dari ingatan adalah unit yang tidak berarti yang ketika disistensis tidak akan menghasilkan keseluruhan makna yang kita semua jalani. Sprenger mengevaluasi kepribadian dalam 6 cita-cita atau orientasi nilai tipe-tipe, yaitu ciri-ciri kepribadian teoritis, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Kemudian konsep dasar teori Sprenger. Konsep dasar teori Edward Sprenger adalah tentang nilai-nilai yang mendasari kepribadian manusia. Sprenger mengidentifikasi 6 tipe dasar yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Berikut 6 tipe nilai dasar dalam teori Edward Sprenger. Yang pertama adalah theoretical atau teoritis. Nilai ini mencerminkan minat seseorang terhadap pengetahuan, keinginan untuk memahami dunia, dan keinginan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Yang kedua, ekonomik atau ekonomis. Nilai ini berkaitan dengan seseorang terhadap hal-hal praktis dan materi. Mereka cenderung fokus pada keuntungan pribadi, kesuksesan material, dan pencapaian finansial. Kemudian yang ketiga, estetik atau estetis. Nilai ini mencerminkan minat seseorang terhadap keindahan dan kesenangan sensorik. Mereka cenderung menghargai seni, musik, alam, dan estetika dalam segala bentuknya. Yang keempat ada sosial. Nilai ini berkaitan dengan minat seseorang terhadap hubungan sosial dan kepentingan orang lain. Mereka cenderung peduli dengan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kepentingan kolektif. Yang kelima ada politik. Nilai ini mencerminkan minat seseorang terhadap pengaruh dan kekuasaan. Mereka cenderung tertarik pada politik, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam adalah religius. Nilai ini berkaitan dengan minat seseorang terhadap hal-hal spiritual dan kehidupan rohani. Mereka cenderung mencari makna hidup, nilai-nilai moral, dan tujuan yang lebih tinggi. Kemudian struktur kepribadian teori Edward Sprenger. Yang pertama ada tipe teoritis atau theoretical. Ciri-ciri individu ini memiliki minat dalam gagasan-gagasan dan pengetahuan abstrak. Mereka cenderung analitis, logis, dan suka mengejar pengetahuan. Kemudian tipe kedua ada tipe utilitarian. Ciri-ciri orang ini yaitu sangat berorientasi pada hasil praktis dan keuntungan. Mereka cenderung mementingkan efisiensi dan kemanfaatan dalam segala hal. Selanjutnya ada tipe estetis atau estetik. Ciri-ciri individu ini
yaitu sangat menghargai keindahan dan estetika dalam segala hal. Mereka cenderung kreatif, seni, dan peka terhadap keindahan. Kemudian ada tipe sosial. Ciri-ciri orang dengan tipe ini sangat peduli dengan interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Mereka cenderung empatik, kooperatif, dan peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian tipe individualistik. Ciri-ciri individu dengan tipe ini cenderung mencari kebebasan, otonomi, dan pengakuan pribadi. Mereka memiliki motivasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan mengejar keunikan mereka. Kemudian yang terakhir ada tipe tradisional. Ciri-ciri orang dengan tipe ini cenderung menghargai nilai-nilai yang berakar dalam tradisi, norma-norma sosial, dan otoritas. Mereka cenderung konservatif dan taat pada aturan. Pribadi sehat dan tidak sehat. Pribadi yang sehat dengan tipe sosial, yaitu individu dengan tipe sosial cenderung peka terhadap hubungan sosial dan empati terhadap orang lain. Dalam banyak konteks, memiliki karakteristik ini dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang baik, karena mereka mungkin memiliki dukungan sosial yang kuat dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Kemudian, pribadi yang sehat dengan tipe individualistik. Individu dengan tipe individualistik mungkin memiliki motivasi untuk mencapai tujuan pribadi dan pengembangan diri. Jika pendekatan ini diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengarah pada perasaan pencapaian dan pemenuhan diri yang dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Pribadi yang tidak sehat dengan tipe tradisional. Tipe tradisional yang berlebihan jika tidak seimbang dapat mengarah pada perilaku otoriter atau berlebihan yang dapat merugikan kesehatan mental individu atau hubungan sosial mereka. Teori kepribadian Edward Springer tidak secara langsung membahas tentang pribadi sehat dan tidak sehat. Teori ini lebih fokus pada nilai-nilai dasar yang mempengaruhi kepribadian individu. Namun, nilai-nilai dasar yang seimbang dan positif seperti minat terhadap pengetahuan, keindahan, hubungan sosial yang sehat, dan nilai moral dapat berkontribusi pada pribadi yang sehat secara keseluruhan. Di sisi lain, jika individu memiliki dominasi nilai yang tidak seimbang atau negatif, seperti kepentingan yang berlebihan terhadap keuntungan materi, pengaruh kekuasaan yang berlebihan, atau kurangnya minat terhadap sosial dan nilai moral. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu. Teori kepribadian Springer hanya salah satu dari banyak teori kepribadian yang ada. Untuk memahami pribadi sehat dan tidak sehat secara lebih komprehensif, perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti lingkungan, pengalaman hidup, genetika, dan faktor psikologis lainnya. Biografi Ludwig Klages. Friedrich Konrad Eduard Wilhelm Ludwig Klages yang lahir pada tanggal 10 Desember 1872 dan wafat pada tanggal 29 Juli 1956 adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman yang 2 kali menjadi nominasi hadiah Nobel Sastra. Di lingkungan Germanosfer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya. Meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik. Dia memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 dia mendirikan seminar psikodiagnosis yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914
dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1915, Klages pindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya yang matang ditulis, dan Klages meninggal pada tahun 1956. Konsep dasar teori Ludwig Klages adalah bahwa kepribadian individu dipengaruhi oleh emosi dan dorongan-dorongan yang ada dalam diri manusia. Menurut Klages, terdapat 3 komponen utama dalam kepribadian, yaitu jiwa, tubuh, dan dunia luar. Jiwa merupakan aspek non-fisik dari kepribadian yang melibatkan emosi, perasaan, dan dorongan-dorongan bawah sadar. Tubuh merupakan aspek fisik dari kepribadian yang mencakup ekspresi fisik, gerakan, dan bahasa tubuh. Dunia luar adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi dan berinteraksi dengan jiwa dan tubuh individu. Klages juga mengemukakan bahwa ada 3 tipe kepribadian utama, yaitu kepribadian melankolis, kepribadian koleris, dan kepribadian flegmatis. Kepribadian melankolis cenderung memiliki emosi yang mendalam, sensitif, dan introspektif. Kepribadian koleris cenderung memiliki emosi yang kuat, energik, dan agresif. Sedangkan kepribadian flegmatis cenderung memiliki emosi yang tenang, stabil, dan kurang respon. Konsep dasar teori Klages ini lebih berfokus pada aspek emosional dan dorongan-dorongan bawah sadar dalam membentuk kepribadian individu. Konsep dasar dalam teori Ludwig Klages meliputi beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam teori Klages. Yang pertama ada fenomenologi. Klages mengadopsi pendekatan fenomenologi dalam kajiannya terhadap manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan subjektivitas individu dalam memahami dunia. Yang kedua ada kepribadian dan psikologi karakter. Klages membedakan antara kepribadian atau personality dan psikologi karakter atau karakter. Menurut Klages, kepribadian mencakup dimensi fisik dan psikis individu, sedangkan psikologi karakter berkaitan dengan nilai-nilai moral, sikap, dan tindakan individu. Yang ketiga, ekspresi dan perasaan. Klages memberikan penekanan pada ekspresi fisik dan perasaan sebagai cerminan dari keadaan inner self atau jiwa individu. Kemudian yang keempat, temperamen. Meskipun temperamen tidak secara eksplisit dikembangkan oleh Klages, konsep ini sering dikaitkan dengan teorinya. Temperamen mengacu pada kecenderungan individu terhadap pola-pola tingkah laku tertentu. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai dan etika. Klages menyoroti peran nilai-nilai moral dalam membentuk kepribadian individu. Nilai-nilai dan etika menjadi dasar dari psikologi karakter. Karakter individu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya dan sikap. Selanjutnya, struktur kepribadian. Ludwig Klages mengembangkan teori kepribadian yang mencakup 3 komponen utama, yaitu jasmani, jiwa, dan karakter. Yang pertama, jasmani, yaitu bagian jasmani kepribadian adalah komponen fisik dari individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti bentuk tubuh, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahkan tulisan tangan. Klages mengklaim bahwa ekspresi fisik seseorang dapat mengungkapkan karakter dan keadaan jiwa mereka. Keterkaitan antara ekspresi fisik dan kepribadian adalah fokus utama dalam teori karakterologi geologi grafologi Klages. Kemudian jiwa. Jiwa adalah komponen mental dan emosional dari kepribadian. Ini mencakup pikiran, perasaan, dan proses kognitif individu. Klages menekankan peran emosi, hasrat, dan dorongan batin dalam membentuk karakter seseorang. Kemudian konsep tension atau spannung yang merujuk pada ketegangan batin atau konflik dalam jiwa individu
adalah bagian penting dari komponen jiwa. Yang ketiga, karakter. Karakter adalah komponen terdalam dan paling penting dari kepribadian menurut Klages. Ini mencerminkan inti sejati individu yang mengarahkan perilaku dan tindakan mereka. Karakter dipahami sebagai hasil dari resolusi dari konflik internal dan ketegangan yang terjadi antara berbagai aspek jiwa dan jasmani. Klages menganggap karakter sebagai hasil akhir dari pertarungan antara dorongan dan nilai-nilai individu. Selanjutnya, struktur kepribadian. Struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Menurut Klages, tingkah laku adalah sifat pribadi yang mempunyai nilai konstan. Ada 3 soal yang dikemukakan oleh Klages dalam struktur itu. Yang pertama ada temperamen. Klages menggambarkan temperamen sebagai sifat, bukan struktur. Tidak kenal lelah terhadap suatu tujuan yang mereka sadari kebenarannya, namun tidak semua orang optimis seperti itu. Ada pula optimis yang banyak tingkah lakunya, mudah berubah dan mudah tertarik pada hal lain. Sebaliknya, orang biasa disebut dengan orang yang bertemperamen apatis, menunjukkan ciri-ciri lamban, kurang berminat, dan apatis. Selain itu, ada juga orang apatis yang suka bertindak, namun sesekali tersulut harus merebut kekuasaan yang besar, jadi seperti gunung berapi. Kemudian perasaan. Setiap perasaan mempunyai 2 ciri utama, yaitu di dalam setiap perasaan terdapat aktivitas batin. Yang dimaksud aktivitas batin adalah kemampuan membedakan keinginan-keinginan yang terkandung dalam perasaan. Menurut Klages, setiap perasaan mengandung keinginan. Keinginan itu ada 2 macam, yaitu keinginan menerima dan keinginan menolak. Di dalam setiap perasaan terdapat pola perasaan, yaitu tingkat-tingkat kejelasannya. Klages membedakan perasaan afektif dan suasana hati. Kemudian yang ketiga, kekuatan ekspresi. Manusia mempunyai dorongan nafsu, dorongan syahwat tersebut merupakan suatu proses jiwa. Dorongan syahwat hanya dapat diaksikan jika telah terwujud dalam proses fisik seperti perubahan detak jantung, perubahan pernafasan, dan lain-lain. Pernyataan proses mental disebut teknik ekspresi. Selain itu, ekspresi sebagai properti struktural bergantung pada 2 kekuatan yang saling bertentangan, yaitu kondisi merangsang dan menghambat ekspresi. Pribadi sehat dan tidak sehat. Dalam pandangan Klages, pribadi sehat adalah pribadi yang memiliki keseimbangan yang baik antara jiwa, tubuh, dan dunia luar. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang mampu mengelola emosi dengan baik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, dan mampu mengatasi dorongan-dorongan bawah sadar secara konstruktif. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui gerakan dan bahasa tubuh yang tepat. Tubuh yang sehat juga mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal dengan baik. Dalam pandangan Klages, pribadi tidak sehat terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara jiwa, tubuh, dan dunia luar. Misalnya, jika seseorang memiliki jiwa yang tidak stabil atau tidak dapat mengelola emosi dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu tersebut. Selain itu, jika seseorang memiliki tubuh yang tidak sehat, misalnya dalam hal kesehatan fisik atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri dengan baik melalui gerakan dan bahasa tubuh, hal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan keseluruhan individu tersebut. Dalam pandangan Klages, pribadi sehat adalah pribadi yang mampu mengintegrasikan jiwa, tubuh, dan dunia luar dengan baik, sedangkan pribadi tidak sehat adalah pribadi yang mengalami ketidakseimbangan dalam salah satu semua aspek tersebut.